Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar jamaah? Alhamdulillah, pasti udah gak sabar pengen belajar sama guru-guru kita kan. Tapi sebelum kita belajar nih, kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Masya Allah Kak Caca. Bu, gimana Bu? Kenapa Bu? Gimana? Kenapa, Kenapa Ibu? itu? Kenapa itu? Beritanya kenapa? Beritanya itu Heeh. sudah lama sekali. Heeh. Jadi Terus? sekarang sudah dibebaskan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ikut deg-degan ya Ustadz Maulana ya. Karena ingat, tidak boleh berputus asa. Dari setiap usaha kita pasti dinilai. Ingat, usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Tapi bukan hanya usaha, tapi doa juga penting. Amin ya Amin, amin, Allah. Kita tanya dulu ibunya, Ya. namanya siapa? Ibu namanya siapa Ibu sayang? Margaya, Dari mana Ibu? Palembang. Masya Allah, Wong Kito Galo, kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Silakan kembali lagi Ibu ke Ya. tempat duduk. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ustadz, ini berbicara tentang tadi ada Kapten Philip ya. Waduh, saya tuh ngebayanginnya tiap hari gimana rasanya jadi keluarganya ya kan. Ya. Nah, kita kalau punya cita-cita, kita juga pasti pengen selamat dunia akhirat dong Ustadz. Betul itu. Dan cita-cita paling kita inginkan adalah bisa masuk surga, tapi nggak cuma sendirian. Oke. Maunya sama keluarga. Betul. Dan kalau bisa tanpa hisap. Waduh, makanya tema kita pada pagi hari ini adalah Ya. rahasia satu keluarga masuk surga tanpa hisap. Masya Nah, Allah, tabarakallah. saya kasih dulu ya penegasan kepada semua jamaah yang ada di rumah. Bahwa atas apapun yang kita lakukan, utamanya usaha dan doa, kita akan mendapatkan satu. Tahu nggak usaha itu? Jamaah. Apa Ustadz? Bentuk kasih sayang Allah kepada kita agar supaya kita tidak hanya berpangku tangan untuk menunggu takdir. Tapi ada namanya nasib. Ada namanya nasib. Tuh. Nasib itu adalah usaha manusia. Ingat, kaya miskin itu bukan takdir, tapi usaha manusia. Mau kaya? Mau. Mau kaya? Mau. Usaha. Oke. Jadi harus tetap Berusaha. Karena orang yang berusaha akan diangkat derajatnya. Amin. Orang berusaha itu senantiasa menerima ketentuan Allah dengan tidak berpangku tangan. Amin. Tapi tetap kembali kepada takdir juga. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz Maulana. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Nah, seperti yang tadi udah saya sampaikan, tema kita pada pagi hari ini adalah rahasia satu keluarga masuk surga tanpa hisap. Mau nggak Bu? Sebelum kita belajar nih, kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Wa inna ilaihi roji'un, subhanallah, semoga keluarga dan teman-teman semua yang sedang tertimpa musibah diberikan kesabaran, ketabahan, Masya Allah, tabarakallah Bib. Kalau misalkan lagi keluarga ada kesulitan seperti itu Bib. Dan keluarga tuh bisa tidak mengeluh sama sekali tuh gimana ya Bib ya, Masya Allah, tabarakallah. Itu sepertinya mereka-mereka itu sebenarnya bisa menjadi contoh buat kita ya Bib ya. Mohon tausiahnya. Ya akhir afwan Ustaz Syam, Ustaz Maulana, Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah penonton di rumah dan penonton di studio insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Bisa diamalkan dalam kehidupan yang sehari-hari. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Bahwasanya jelas. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Setiap musibah yang terjadi di muka bumi ini karena ulah daripada manusia itu sendiri. Oleh karena itu mendekatkanlah diri kepada Allah. Bertaubatlah, minta ampunan kepada Allah. Ketika musibah itu datang pada dirinya ataupun lingkungannya ataupun daerahnya, maka harus berintrospeksi diri. Apa yang telah kami lakukan? Apa yang lingkungan kami perbuat? Apa yang kampung kami perbuat? Atau daerah kami yang dilakukan banyak maksiatnya, zinahnya, judinya, khamarnya dan lain sebagainya. Maka tentunya kita harus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah ridha kepada kita dan Allah jauhkan daripada bala, wabah dan musibah. Dan lihatlah mereka keluarga
yang telah ditinggalkan berpulang ke rahmatullah, yang dalam keadaan musibah dan lain sebagainya, bahwasanya bersabarlah. Minta ampunan kepada Allah. Bersabar, bersabar, bersabar. Innama yuwafas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Zumar ayat 10, hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tanpa batas. Ibnu Jauzi dijelaskan dalam kitabnya At-Tanzil bahwasanya dua makna di dalam tafsir ini. Yang pertama adalah siapa orang yang bersabar atas musibah yang terjadi pada dirinya, maka Allah cukupkan pahala bagi mereka tanpa batas. Dan tafsir yang kedua dijelaskan siapa orang yang bersabar atas setiap musibah yang terjadi di muka bumi ini, bahwasanya terjadi pada dirinya ataupun keluarganya, ketika dia bersabar dan betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan kasih surga baginya. Faman 'afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Siapa orang yang juga memaafkan atas setiap orang yang zolimin dia atau dia menerima daripada musibah itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran yang besar. Jadi mau makhluk ataupun memang alam atau apapun, ketika dia bersabar minta ampunan kepada Allah, maka Allah akan ampunkan dan Allah kasih surga. Amin ya rabbal Allah alamin. ya Rabbal Alamin. Jadi satu keluarga yang kena musibah dan bisa bersabar atas musibah yang diterimanya, insya Allah juga bisa masuk ke surganya Allah tanpa hisap bersama dengan keluarganya gitu ya Bib ya. Betul. Insya Allah. Jamaah. Sekarang kita mau belajar nih sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, berbicara tentang masuk keluarga masuk surga bersama dengan keluarga tanpa hisap nih. Katanya salah satu cirinya adalah keluarga yang selalu sholat jamaah yang dipimpin oleh kepala keluarga. Gimana kalau kepala keluarganya kerjanya di luar kota Ustadz? Oh subhanallah. Ya Ustadz, siapa ya? Ustadz Syam misalkan gitu, Siap. lagi keluar kota seminggu, nah itu gimana itu? Baik. Atau bahkan berbulan-bulan gitu gimana, mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Bayangkan ketika di akhir kelak, ternyata para malaikat yang saat kita di dunia kita tidak mampu melihat mereka dengan mata kepala kita. Akan tetapi nanti kita akan mendengar dan melihat langsung dari suara mereka. Mereka akan mengatakan salamun alaikum, keselamatan untuk kalian semua. Udkhulul jannah, silahkan masuk ke dalam surga bima kuntum ta'malun, atas apa yang telah kalian kerjakan di dunia ini. Salah satu amalan yang luar biasa pahalanya adalah ketika seorang imam keluarga benar-benar menjadi imam di dalam keluarganya. Lalu dikatakan, betulkah salah satu amalannya adalah menjadi imam sholat bagi keluarga di rumah bagi seorang pemimpin? Jawabannya adalah jikalau sholat itu adalah sholat yang dianjurkan berjamaah, yakni sholat sunnah. Karena kalau sholat fardu tentu saja keutamaannya laki-laki sholat di masjid. Bukan menjadi imam di rumahnya, akan tetapi menjadi jamaah di masjid di dekat rumahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila itu sholat sunnah, maka kita lihat apakah sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Seperti sholat idul fitri, idul adha, itu pun lebih utama jika di lapangan. Maka sholat apakah? Sholat terawih boleh, sholat istisqa boleh. Kemudian yang sholat apa lagi yang boleh untuk berjamaah selain daripada sholat sunnah rawatib? Sholat istikharah boleh berjamaah. Seperti sholat tahajud boleh berjamaah. Nikmat banget. Sholat duha boleh berjamaah. Tapi menurut ulama tidak mendapatkan pahala berjamaah. Tapi pahalanya dari unsur yang lain. Yaitu mengajarkan anak-anak dan istri dalam rangka sholat duha. Tapi pahalanya tetap pahala masing-masing.
boleh berjamaah tapi bukan sesuatu yang mendapat pahala berjamaah, cuma dapat pahala mendidik anak-anak dan keluarga. Dan dapat berkahnya itu loh, kurota ayun. Masya Allah. Ngeliat anak-anak, suami, istri, sholat bareng saja, gelar sajadah bareng itu tuh rasanya ya Allah nikmatnya, Masya Allah. Waktu perang Badar, pasukan muslim sedikit, pasukan kafir banyak. Tapi karena mereka berjamaah, softnya diluruskan, maka itu yang membuat pasukan kafir ketakutan. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Sama-sama, Kak Ustadz Caca. Syam. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustadz Syam, luar biasa nih. Jamaah. Ada jamaah Islam itu indah nih yang udah komen di sosmed kita. Saya bacakan dulu ya dari @zainal.fahrudin. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya dong Wassalamualaikum Ustadz. Katanya kalau doa anak itu bisa menyelamatkan orang tuanya dari neraka dan bisa membantu masuk surga. Berarti boleh dong Ustadz kalau orang tuanya nyuruh anaknya aja yang lebih ibadah. Kita sebagai orang tua tinggal leha-leha, ngurangin ibadah deh Ustadz. Ngurangin ibadah deh Ustadz. Nah gimana tuh Ustadz Maulana? Ini nih yang bahaya ini. Kenapa? Sebagai orang tua harus memberikan contoh teladan. Betul tidak? Oh. Bukan hanya omong-omong aja, tapi harusnya memperlihatkan contoh yang terbaik sehingga anak tidak butuh lagi apa, tapi langsung melihat contoh dari orang tua sendiri. Mau nggak? Apa? Ada amalan lagi yang membuat bisa masuk surga keseluruhan. Mau, masih ada lagi nih. Masih banyak. Masih ada lagi nih. Ya udah kalau gitu. Jadi jangan kemana-mana ya. Habis ini kita bakal lanjut di Islam itu indah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah, alhamdulillah. Aduh penasaran banget Ustaz.